Sayyid Syarif Abdurrahman Wahid. Gus Dur itu turunan Rasul, pancar dari laki-laki. Hadratus Syekh Asy'ari itu turunan Rasul, pancar dari laki-laki. Salah satu keturunan dari Wali Songo. Kalian para kiai jangan diam saja. Kalau diam saja rugi bagi kalian. Nah, biasanya kalau udah terdesak minta tolongnya ke kiai juga, ya. Tapi ketika sudah punya jamaah, ke kiai nginjek-nginjek sekarang, ke kiai ngecek-ngecek sekarang. Kalau ada orang zaman sekarang tinggal di Indonesia dan baru beberapa generasi keturunan, kemudian menyombongkan nasab mereka, lantas mengintimidasi umat yang merupakan bumi putra Indonesia, mereka yang hanya ingin hidup nikmat dengan cara memerah keringat umat yang cuma bermodal nasab untuk ngasab demi nasib, dan mereka mengintimidasi umat dengan kualat. Mereka juga mengobrol janji syafaat. Jadi Y itu Sayyid muda gitu kan. Nah, kalau di Jakarta Wan, dulu familiarnya dipanggilnya Wan, makanya kan ada Wan Abud, Jini oh Jini kayak gitu kan. Sekarang juga Wan Sehan gitu kan. Jadi Wan, istilah Habib ini familiarnya di zaman apa? Baru belasan tahun lah. Bahkan dulu pernah kurang lebih tahun 83 atau 93, tahun 93. Itu ketua MUI yang dari Muhammadiyah, yang Asrobi Aswajar Rasa Wahabi gitu loh. Jadi ketua MUI pada saat itu tahun 93 kalau salah, nggak salah, Hasan Basri, ya Hasan Basri, Haji Hasan Basri. Itu ceramah terbuka, bahkan dimuat di surat-surat kabar. Ceramahnya ceramah kenegaraan pada saat itu, menyatakan bahwa keturunan Rasul SAW tidak ada. Karena dari perempuan, rame Habib minta tolong ke kiai-kiai NU, karena saat itu kurang penghormatan kepada Habib-Habib, itu kurang sebetulnya. Maka yang tampil di tengah-tengah masyarakat, yang keliling diantaranya Sayyid Syarif Abdurrahman Wahid. Gus Dur itu turunan Rasul, pancar dari laki-laki. Hadratus Syekh Asy'ari itu turunan Rasul, pancar dari laki-laki. Salah satu keturunan dari Wali Songo. Beliau yang keliling kemana-mana, juga para kiai, karena Habib minta tolong. Kalian para kiai katanya, begitu ya. Kalian para kiai jangan diam saja. Kalau diam saja rugi bagi kalian. Nah, biasanya kalau udah terdesak minta tolongnya ke kiai juga, ya. Tapi ketika sudah punya jamaah, ke kiai nginjek-nginjek sekarang, ke kiai ngecek-ngecek sekarang. Katanya kakek buyut kami, datuk kami, kata turunan Yaman nih, datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kalian. Tuh, datuk kami datang ke Indonesia untuk mencetak para ulama. Andai tidak ada datuk kami, maka kalian masih menyembah pohon, menyembah kuburan. Sia nu ngomong kia, dengekan ku kebersia. Memeh imigran Yaman ke Indonesia, para wali turunan Rasul geus datang ke Nusantara tanpa perang, tanpa menghinakan anak bangsa pribumi ataupun bumi putra. Mereka sudah menyebarkan Islam dan berhasil mengislamkan Nusantara. Betul. Andaikan para wali Songo tidak lebih dulu datang ke Nusantara, niscaya kalian imigran Yaman tidak akan diterima di Indonesia, karena kalian cuma menggadang-gadang nasab kalian saja. Betul. Sekarang ngomong wali Songo nggak ada keturunannya, kepret wah ini gitu. Tuh mah, setuju? Awas, hati-hati. Kalau ada orang zaman sekarang tinggal di Indonesia dan baru beberapa generasi keturunan,
kemudian menyombongkan nasab mereka, lantas mengintimidasi umat yang merupakan bumi putra Indonesia. Jangan pribumi, lebih bagus bumi putra, karena istilah pribumi ini dipakai atau digunakan istilahnya oleh kolonial Belanda dulu, ya, inlander, opperdamer. Ketika ada anak-anak turunan Yaman yang baru beberapa generasi di Indonesia dengan memakai nasab mereka yang ternyata untuk mengkerdilkan teman-teman atau saudara-saudara bumi putra, mereka yang hanya ingin hidup nikmat dengan cara memerah keringat umat yang cuma bermodal nasab untuk ngasab demi nasib, dan mereka mengintimidasi umat dengan kualat, mereka juga mengobrol janji syafaat, maka mereka adalah orang-orang yang tidak punya modal untuk berkompetisi di negeri kita Indonesia. Jika mereka mengkerdilkan kaum bumi putra, maka enyah saja dari Nusantara pergi ke sana, ke Yaman, tempat leluhur kalian. Betul? Usir saja yang seperti itu. Kenapa? Ini cerita nyata. Di dalam Al-Quran ada cerita tentang imam besar, tentang imam besar apa? Iblis, imam besar belis. Lah bagaimana enggak imam besar? Lawang dulu Azazil itu sampai menjadi pimpinan para malaikat, betul tidak? Super power. Azazil itu alim, Azazil itu alim, Azazil itu abid. Alim itu banyak ilmunya, abid adalah ahli ibadah. Bahkan Azazil itu, iblis itu makrifat, bahasa lainnya wali lah. Azazil itu makrifat lah, ngobrol dengan Gusti Allah itu langsung kok. Lah jenengan gimana? Ayo, ada nggak di sini? Itu bukan meripat, bukan makrifat, meripat nih jenengan. Nah, iblis ini bahkan pernah menjadi pimpinan para malaikat. Tinggalnya di mana? Di negeri yang subur makmur, jannah, surga, ya kan? Subur makmur, buah-buahan gampang seperti di Cikesal, gitu kan? Seperti Cikesal, subur makmur. Tapi ketika diuji oleh Allah, saat Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, Allah memerintahkan seluruh makhluknya untuk sujud menghormat kepada Adam. Maka seluruh makhluk sujud hormat kepada Nabi Adam, illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak. Bahkan makna aba ini dia gumeden, menolak dan gumeden, merasa angkuh, merasa andaikan Allah memberikan izin kepadaku untuk mengurus seluruh makhluknya, aku pasti mampu. Ngapain aku harus sujud kepada Adam? Dan kenapa Allah harus menjadikan Adam sebagai khalifah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa Allah akan menjadikan Adam ini sebagai khalifah? Begitu. Aku yang lebih mampu. Kenapa? Iblis menyombongkan nasabnya. Bagaimana iblis menyombongkan nasab? Emang iblis anaknya siapa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api. Iblis bin Sene. Jadi iblis bin Sene. Jadi iblis teh bin Sene. Mantak ayeuna lamun aya anu hirup butuh nasene eta iblis. Naon? Udud. Entong di pariman, kembali. Engke aya pembelaanan, tenang. Ya. Gitu kan? Sabab mun teu aya seuneu moal hirup eta udud, bener teu? Tah anu hirup ngandalkeun seuneu
merasa dia adalah bin sene, itu iblis. Cek tukang udut gen bae dalain urang disebut iblis udut, urang mah justru rek meakeun iblis, ngadurukan iblis. Tah eta cocok tuh hidup iblis. Aduh, hidup udut lah. Bebas. Udut dulu gitu. Nah, iya. Terus betul. Jadi lamun aya jelema ngabela-belaan ngabanggakeun nasab, tapi untuk mengkerdilkan bangsa Bumi Putra, untuk mengkerdilkan orang Cikesal, orang Brebes, orang Jawa, orang Indonesia, karena tepati mancung, karena juga Arab, namun ayat mereka yang membanggakan nasabnya dan mengintimidasi kita warga Bumi Putra supaya kita ini tidak kualat, kudu memenuhi keinginan mereka. Kalau tidak memenuhi keinginan mereka, kalau tidak menyediakan uang 99 lembar yang ratusan ribu, kata mereka, kita akan kualat dan tidak akan dapat syafaat. Yang seperti itu, satu kata sesuai komando saya, lawan. Setuju? Ini jangan-jangan di sini banyak korbannya nih kayaknya. Kok semangat banget, bener ya? Karena tadi di sana juga kiai-kiai banyak bib katanya yang jadi korban, termasuk saya katanya. Itu yang ngomong ke saya tuh kiai nyeker. Ya, itu didatangi dari Jakarta. Saya bilang, kiai, lain kali ada yang seperti itu, usir saja. Ya kan? Setuju nggak? Nah ini kata Gusti Allah kepada iblis. Iblis itu makrifat. Kalau ada sekarang ngaku-ngaku Habib, makrifat aja enggak, masuk surga aja enggak, gitu kan? Belum pernah merasakan surga. Nah ini iblis yang sudah di dalam surga, sudah menjadi pimpinan malaikat, abid, ahli ibadah, alim, banyak ilmunya, diusir oleh Gusti Allah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Engkau makhluk yang terlaknat, yang terajam. Engkau telah aku tetapkan menjadi makhluk yang tidak diridhoi, menjadi makhluk yang terlaknat sampai nanti selama-lamanya. Berarti diusir. Ketika terusir dari surga itu iblis, dasar iblis diusir oleh Allah dari surga, padahal dia yang melakukan kriminal. Bagaimana melakukan kriminal? Ya tadi dia menantang ketetapan Allah. Iblis ternyata dia masih tetap saja menyalahkan Allah, telah mengkriminalisasi, telah mengkriminalisasi. Jadi iblis itu melakukan kriminal, ya pembangkangan, kesombongan, juga pembangkangan. Nggak mau kan sujud menghormati Adam, nggak mau. Sujudnya bukan ta'abbud, tapi ta'ziman wa takriman li amrillah, mengagungkan perintahnya Allah, nurut kepada Gusti Allah. Tapi nolak, bangkang iblis, ya gumeden dengan nasabnya bin sene, iblis bin sene. Maka ketika Allah mengusirnya dari surga, iblis menyalahkan Gusti Allah. Lantas iblis ngancem-ngancem, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Tuhanku, demi kuasamu, karena engkau telah mengusir aku, karena engkau telah mengeluarkan aku dari surga, maka aku akan menghalangi hamba-hamba engkau dari jalan-jalanmu yang lurus. Maka aku akan menyesatkan manusia. Ya Allah, wahai Tuhan, karena engkau telah mengkriminalisasi aku. Kata iblis, mengapa mengkriminalisasi? Mengkriminalisasi gitu ya. Katanya Allah telah mengkriminalisasi. Dia yang melakukan kriminal, Allah
sang Khalik yang dituduh mengkriminalisasi. Dia yang melakukan kriminal, TNI, Polri dan pemerintah yang dituduh mengkriminalisasi. Ayat nu kitu aya. Nu dia nunuturkeun ayat. Kudu diberi kalapa, digedorkeun tapi kana sirah. Tuman. Tuman.